Biar Aku Yang Pergi, episode 39. Kemudian Mila kembali ke kamar hotel. "Tika, Damar ajak aku nikah," ucap Mila senang, sambil menunjukkan cincin pemberian Damar. "Terus kamu terima?" tanya Atika penasaran. "Of course aku terima," ucap Mila tersenyum. "Alhamdulillah, selamat ya Mil. Gak nyangka akhirnya kamu terima juga lamaran Damar," ucap Atika senang. Lalu mereka pun saling berpelukan. "Oh ya Tik, besok temanin aku shopping ya. Aku mau cari jilbab. Damar suka aku pakai hijab," ucap Mila. "Wah, sejak kapan kamu nurut sama permintaan Damar?" tanya Atika. "Nggak lama lagi aku mau menikah. Aku janji akan menjadi istri yang solehah, nurut kata suami." "Oke Mil, aku senang melihat perubahan kamu," ucap Atika. Malamnya tampak Hafiz sudah mulai sembuh dan sedang ngobrol sama Marissa di kamarnya. "Mas, besok malam kan Mas udah berangkat ngantarin Farah. Sabtu pagi Risa izin berangkat ke Surabaya. Doakan Risa selamat sampai di tujuan dan sehat-sehat selama di sana," ucap Marissa sedih. "Iya sayang, jaga kesehatan, jaga kandungan kamu baik-baik," ucap Hafiz. Marissa kaget mendengarkan ucapan Hafiz. "Mas udah tahu Marissa hamil?" tanya Marissa. "Maaf Mas, bukan maksud Marissa menyembunyikan kehamilan ini dari Mas. Risa cuma menunggu masalah kita selesai dulu, baru nanti Risa kasih tahu Mas." Hafiz mengangguk. "Mas paham. Maafkan Mas karena belum bisa menjadi suami yang baik untuk kamu," ucap Hafiz. "Biar Bang Dani yang antar kamu. Mas gak izinkan kamu berangkat sendiri." Marissa mengangguk, lalu memeluk Hafiz sambil menangis. Gak pernah dia merasa sesedih malam ini. Sementara itu, tampak Damar dan Mila sedang berada di sebuah kafe. "Aku mau kita bertunangan dulu. Sebulan kemudian kita terus nikah. Gak perlu lama-lama," ucap Damar. "Hah? Kamu mau buat semuanya dalam waktu sebulan?" ucap Mila gak percaya. "Iyalah, sesuatu yang baik itu harus disegerakan. Gak perlu lama-lama," ucap Damar. "Aku boleh minta sesuatu?" tanya Mila. "Boleh sayang, apapun untuk kamu pasti aku usahakan. Asal kamu bahagia nikah dengan aku," ucap Damar. "Aku mau nanti saat pestanya ada pelaminan yang bagus. Terus aku mau pakai inai. Soalnya aku belum pernah merasakan semuanya di pernikahanku sebelumnya," ucap Mila tersenyum. "Boleh sayang," ucap Damar. "Alhamdulillah, aku bahagia banget. Terima kasih," ucap Mila. Keesokan harinya tampak Marissa sedang bersiap-siap mau ke rumahnya.
untuk mengambil beberapa barang dan menunggu Fauzi datang menjemput. "Mas, mau Marisa buatkan bubur?" tanya Marisa. "Gak usah lah, Mas belum lapar," jawab Hafiz. "Mas harus paksa makan biar cepat sembuh. Kan Mas mau ngantarin Farah ke asrama," ucap Marisa. "Masalah itu jangan saya yang pikirkan ya," ucap Hafiz. Marisa mengangguk. "Oh iya Mas, Risa mau pergi ke rumah kita sebentar, mau ambil barang-barang. Mas istirahat ya." "I love you," ucap Marisa. Hafiz mengangguk. "I love you too," ucap Hafiz. Lalu Marisa berjalan keluar kamar dengan perasaan sedih karena akan berpisah dengan Hafiz di saat dia sedang sakit. Di ruang tamu tampak Dewi dan Herman sedang duduk menonton TV. "Pa, Ma, Marisa pergi dulu ya. Itu Fauzi sudah datang." "Tolong lihatin Mas Hafiz, dia masih lemah gak mau makan," ucap Marisa cemas. "Jangan khawatir Riz, biar Mama yang jaga Hafiz," ucap Dewi. "Assalamualaikum," ucap Fauzi. "Waalaikumsalam," jawab Marisa. "Udah siap Kak?" tanya Fauzi. Tiba-tiba Marisa berubah pikiran. "Maaf ya Zi, kamu pulang aja dulu. Mas Hafiz belum sembuh." "Betul, mungkin kakak agak sorean ke rumah Umi. Tolong kamu bawain barang-barang ini dulu," ucap Marisa. "Oh, iyalah. Nanti kakak naik apa?" tanya Fauzi. "Nggak apa, biar nanti papa yang antarin," ucap Herman. "Oke lah, kalau begitu Fauzi pamit dulu," ucap Fauzi. Lalu mengangkat koper Marisa dan berjalan keluar rumah. Lalu Marisa pergi ke dapur dan membuatkan bubur untuk Hafiz, kemudian mengantarkannya ke kamar. Di dalam kamar, tampak Hafiz sedang melamun sambil melihat ke jendela. Lalu Marisa masuk ke kamar. "Mas, makan dulu," ucapnya. Belum pergi juga?" tanya Hafiz. "Nanti sore aja lah Risa ke rumah Umi. Hati Marisa gak tenang ninggalin Mas seperti ini," ucap Marisa. "Mas makan dulu ya, biar Marisa suapin." Hafiz mengangguk sambil tersenyum. "Mas, nanti kalau gak kuat nyetirnya gantian aja sama Farah ya. Jangan terlalu dipaksa," ucap Marisa khawatir. Hafiz mengangguk. "Gak usah khawatir sayang," ucapnya. Sementara itu, tampak Mila dan Atika sudah bersiap-siap mau check out. Hari ini mereka akan kembali ke Jakarta. Di lobi hotel mereka bertemu dengan Damar yang sudah menunggu. "Hai, sudah ready semuanya?" tanya Damar. "Sudah," ucap Mila. Tika, mengapa hari ini kamu tampil beda?" tanya Damar yang melihat Atika sudah mulai merubah penampilannya walaupun belum memakai jilbab. "Aku sedang belajar memperbaiki diri. Mana tahu aku dapat hidayah," ucap Atika. "Amin," ucap Damar dan Mila serentak. "Oke, kalau begitu biar saya check outkan dulu. Kemudian kita langsung ke bandara," ucap Damar.
Atikah dan Mila mengangguk. Lalu Damar pergi ke resepsionis. Setelah selesai, akhirnya mereka bergerak menuju bandara. Sorenya, Marissa bersama mertuanya dan Dava tampak bersiap-siap mau ke rumah Umi Marissa. Lalu Marissa berkata kepada Farah yang sedang duduk menonton TV, "Far, nanti kalau Mas Hafiz nyetirnya capek, kamu gantiin ya." "Oke kak, nggak usah khawatir," ucap Farah. Lalu mereka pun pergi ke rumah Umi Marissa. Sesampainya di sana, Dewi dan Herman berpesan pada Marissa sebelum pulang, "Riz, Mama dan Papa pulang dulu. Kamu baik-baik di sana. Kalau ada apa-apa, kabari kami secepatnya," ucap Dewi. Lalu Marissa memeluk Dava. "Sayang, dengar kata Mama ya. Dava jangan nakal, nurut sama Papa. Mama sayang Dava," ucap Marissa terisak. "Iya Ma," jawab Dava. "Kami pamit dulu ya Sar," ucap Dewi sambil menarik tangan Dava. Tapi Dava menangis, gak mau pulang. Mama, mau sama Mama," ucap Dava. Marissa hanya menangis melihat Dava. Kemudian dia berlari ke kamarnya karena gak sanggup melihat Dava yang menangis memanggilnya. Lalu Sari menyusul Marissa ke kamar. "Riz, kamu harus kuat ya. Jangan sedih. Bukankah ini pilihan kamu?" ucap Sari. "Umi ikhlas nggak Risa pergi?" tanya Marissa. "Kalau Umi nggak ikhlas, nggak mungkin Umi menyiapkan semua keperluan kamu. Umi harap kamu ambil hikmah dari semua ini. Kalau ada masalah, bicarakan sama suami. Kalau mau pergi, izin sama dia. Kita sebagai istri harus taat," ucap Sari. Marissa hanya mengangguk sambil memeluk uminya. "Kamu di sana jaga diri baik-baik. Umi dan ayah jauh. Hafiz juga jauh. Umi khawatir sama kehamilan kamu, karena nanti kamu sendirian di sana," nasihat Sari. Marissa mengangguk sambil bercucuran air mata. Malamnya tampak Dani dan Isma sedang dalam perjalanan menuju ke rumah mamanya. Lalu Marissa menelpon. "Bang, mengapa enggak diangkat?" tanya Isma. "Biar ajalah, abang bingung mau jawab apa. Nanti rencana Hafiz jadi berantakan," ucap Dani. "Iya, tapi Marissa udah telepon berulang kali," ucap Isma. Lalu ada SMS masuk. "Nah kan Marissa ngambek, dia mau nyetir sendiri besok," ucap Isma membacakan SMS Marissa. "Biar ajalah, nanti di rumah Mama suruh Hafiz telepon Marissa," ucap Dani. Sementara itu di rumah uminya, Marissa mengadu sama ayahnya. "Ya gimana nih Bang Dani, ditelepon gak diangkat. Kalau gak mau nganterin bilang dari kemarin. Marissa bisa kok pergi sendiri, atau bisa juga ditemenin sama Fauzi dan Randy," ucap Marissa kesal. "Tunggu aja sebentar lagi," jawab Lukman. Lalu Marissa pun menelpon Hafiz, tapi gak diangkat juga. Dia bingung.
Mengapa malam ini semua orang yang ditelepon gak menjawab teleponnya? Kemudian Marissa menulis pesan untuk Hafiz. Sayang, udah berangkat. Hati-hati di jalan, tulis Marissa. Kemudian dia juga menulis pesan untuk Bang Dani. Bang Dani, abang di mana? Kenapa nggak angkat telepon Marissa? Kalau abang nggak bisa antar Marissa besok, mengapa nggak bilang? Nggak apalah bang, biar Marissa nyetir sendiri aja, tulis Marissa emosi. Sementara itu di rumah Mama Hafiz, tampak Dani, Isma dan Hafiz sedang ngobrol. Fiz, gimana nih? Marissa nelpon dari tadi. Aku merasa gak enak, ucap Dani. Fiz, kamu jangan bikin Marissa marah, kasihan dia, ucap Isma. Gak apa kak, besok pagi-pagi Hafiz pergi ke rumah Umi. Hafiz mau menguji kesabaran istri Hafiz, ucap Hafiz tersenyum. Isma dan Dani hanya diam mendengarkan ucapan Hafiz. Lalu Farah keluar dari kamar. Yuk bang, kita berangkat sekarang, ucap Farah. Oke, ucap Dani. Lalu Farah berpamitan sama orang tuanya dan berjalan ke mobil. Setelah selesai sholat Isya, Marissa kembali menelpon Hafiz, tapi tidak diangkat. Tampak Hafiz tersenyum melihat telepon dari Marissa, tapi nggak diangkatnya. Ih, kemana nih? Telepon nggak diangkat, ucap Marissa panik. Lalu menulis pesan. Mas udah berangkat? Hati-hati mengemudi. Kalau capek istirahat aja dulu. Risa sayang mas, tulis Marissa. Kemudian ada bunyi SMS masuk. Lalu Hafiz membaca pesan Marissa sambil membayangkan kejutannya untuk Marissa besok pagi. Keesokan harinya, tampak pagi-pagi Hafiz sudah sampai di rumah Umi Marissa. Tampak Fauzi sedang berdiri di teras. Hai Zi, Kak Marissa mana? Tanya Hafiz. Kakak pergi servis mobil. Dia ngajak Fauzi temankan dia ke Surabaya, ucap Fauzi. Sebenarnya Mas kesini mau antar Kak Marissa, ucap Hafiz. Fauzi kaget mendengarkan ucapan Hafiz. Itulah mas, Kak Marissa itu kan sensitif orangnya, malah dibercandain. Dia marah karena Bang Dani gak jadi antar dia, jawab Fauzi. Dari mana kamu tahu semua ini? Tanya Hafiz. Dari Kak Marissa. Dia juga bilang mas gak sayang dan gak perhatian sama dia, ucap Fauzi. Hafiz kaget mendengarkan ucapan Fauzi. Bersambung. Jangan lupa saksikan terus video lanjutannya. Silahkan like, subscribe, dan komen channel ceritaku supaya kalian selalu mendapatkan update video terbaru dari saya. Terima kasih.